semuanya, perkenalkan namaku Devini Aryani dengan NPM 25412025 dari kelas akuntansi 25A Universitas Teknokrat Indonesia. Pernah gak sih teman-teman semua mengalami kesalahpahaman dengan teman, keluarga, atau bahkan pacar? Karena pesan yang disampaikan tidak jelas. Atau mungkin kalian pernah merasa tidak pernah didengar saat berbicara. Semua itu berkaitan dengan komunikasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu komunikasi, jenis-jenis komunikasi itu ada apa aja, proses komunikasi bagaimana, terdapat hambatan, dan cara berkomunikasi yang efektif. Yuk simak video ini sampai selesai. Jadi, komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi, ide, pikiran, atau perasaan dari satu orang kepada orang lain dengan tujuan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Dengan komunikasi yang baik, hubungan antar individu dapat terjalin dengan lebih harmonis dan tujuan yang ingin dicapai menjadi lebih mudah terlaksana. Secara umum, komunikasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Apa sih komunikasi verbal itu? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya, berbicara dengan teman, melakukan presentasi, mengirim pesan singkat, atau menulis surat. Yang kedua, ada komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang dilakukan tanpa kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, atau kontak mata. Contohnya, tersenyum untuk menunjukkan rasa senang, menganggukkan kepala saat sebagai tanda setuju, atau melambaikan tangan saat berpamitan. Komunikasi nonverbal seringkali memperkuat makna dari pesan yang disampaikan secara verbal. Agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik, terdapat beberapa unsur penting dalam proses komunikasi. Yang pertama, adanya komunikator. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua, ada pesan. Pesan adalah informasi atau ide yang ingin disampaikan. Yang ketiga, adanya media atau saluran. Media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti suara, telepon, surat, atau media sosial. Yang keempat, ada komunikan. Komunikan yaitu pihak yang menerima pesan. Dan yang terakhir, ada umpan balik atau feedback. Feedback adalah tanggapan yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan. Contohnya yaitu seorang guru menjelaskan materi kepada siswa, guru bertindak sebagai komunikator, materi pelajaran sebagai pesan, suara sebagai media, siswa sebagai komunikan, dan jawaban siswa saat sesi tanya jawab sebagai feedback. Dalam praktiknya, komunikasi tidak selalu berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa hambatan yang dapat mengganggu proses komunikasi, yaitu ada hambatan fisik, misalnya suara yang terlalu bising sehingga pesan sulit didengar. Yang kedua, ada hambatan bahasa, ketika pengirim dan penerima pesan menggunakan bahasa atau istilah yang berbeda. Lalu ada hambatan psikologis, seperti rasa marah, cemas, atau kurang percaya diri yang membuat seseorang sulit menyampaikan atau menerima pesan. Yang terakhir ada hambatan budaya. Perbedaan budaya dapat menyebabkan perbedaan cara memahami suatu pesan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kondisi lawan bicara agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Berikut ada beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang pertama, dengarkan lawan bicara dengan penuh perhatian. Yang kedua, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, hormati pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita. Yang keempat, perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah ketika berkomunikasi. Dan yang terakhir atau yang kelima, berikan umpan balik yang positif agar komunikasi berlangsung dua arah. Dengan menerapkan hal-hal tersebut, komunikasi akan menjadi lebih efektif dan tujuan komunikasi dapat tercapai. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal dan melibatkan beberapa unsur penting seperti komunikator, pesan, media, komunikan, dan umpan balik atau feedback. Agar komunikasi berjalan dengan efektif, kita perlu menghindari berbagai hambatan komunikasi serta menerapkan sikap sebagai komunikator yang baik.
Demikian video pembelajaran mengenai komunikasi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. See you di next video guys.